sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam bahagia, salam sukacita bagi kita semua. Kita ketemu di nasihat Injil pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada saat ini yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tekurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian firman Tuhan yang diberkati adalah orang membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini sering sekali kita jumpai ada orang ketika tidak senang atau tidak suka dengan orang lain, maka yang dibicarakan kelemahan atau kesalahan orang tersebut. Ketika melihat seseorang itu berbuat salah, langsung dijadikan sebagai bahan gosip. Sehingga orang yang berbuat salah itu semakin malu. Padahal tidak selayaknya kita menyudutkan atau menghakimi seseorang. Di dalam nats saat ini mengingatkan kita bagaimana mengasihi sesama lewat tindakan dengan menegur di bawah 4 mata. Artinya menegur dengan kasih, bukan membenci dan bahkan menjauhi dia. Sehingga saya mengangkat tema bagi kita, menegur dengan bahasa kasih. Menegur dengan bahasa kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tidak menyuruh kita seperti penyiar berita, menjadi konsumsi publik. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita melakukan dengan bahasa kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, sebesar apapun masalah, sebesar apapun kesalahan orang lain ke kita selesaikan dengan bahasa kasih atau dengan baik. Tidak perlu kita memberitakan ke medsos. Tetapi kalau kita benar memakai bahasa kasih, marilah kita berbicara dengan 4 mata sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jadilah saluran berkat bagi seseorang. Ketika telah berbuat salah orang lain kepada kita, hendaklah kita menjadi berkat, bukan sebagai hakim buat dia. Tetapi kita menjadi berkat, kita bisa mendoakan dia walaupun dia sudah berbuat kesalahan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika firman ini bisa kita praktekkan dengan benar dalam hidup ini, dan bahkan kita melakukan dengan bahasa kasih, kita diajak untuk tetap hidup dengan rukun, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa dendam, seperti yang dikatakan oleh pemazmur pasal 133 ayat 1-3, bahwa sungguh alangkah baik dan indah apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diajak kita untuk tetap rukun. Diajak kita untuk tetap mengasihi.
dalam situasi apapun, dan bahkan begitu sulit mungkin kita rasakan. Yang keempat, Bapak Ibu, ketika ada saudara yang berbuat salah, hendak kita menegur dengan kasih, bukan menyudutkan, ya, atau langsung kita jatuhkan dengan cara kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali sebagai sahabat yang sejati. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita ada, dan kapanpun kita menghadapi hal yang demikian, marilah kita menegur dengan bahasa kasih. Jangan kita menjadi penyiar berita, menceritakan orang lain, dan bahkan kelemahannya yang kita cari. Walaupun di sana kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekeliling itu, kebanyakan yang mereka lihat dalam diri kita dan diri saudara kita hanya yang buruk-buruk saja, yang baik agak kurang diperhatikan, ya. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk menjadi saudara dalam kasih. Tegurlah dia dengan bahasa kasih, dan berkatilah dia lewat doa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau firman-Mu saat ini mengingatkan kami untuk menegur saudara kami dengan memakai bahasa kasih yang melakukan yang tidak Engkau inginkan, baik kepada kami dan kepada sesama kami, dan lebih-lebih kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi garam dan terang untuk bersikap adil kepada sesama kami yang melakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tolong berkati kami semua Tuhan. Mampukan kami sehingga kami bisa benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah saudara kami yang tidak senang dengan kami. Berkati kami dan mampukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin.